Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Rasanya kita rindu untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja. Tapi sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tidak menghalangi kehadiran Tuhan, kedekatan bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kita berkata, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberi kesempatan kami kembali bersekutu memuji memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, kepada seluruh umat-Mu Tuhan yang berada di rumah masing-masing dalam peribadahan ini. Biarlah firman-Mu ini memberi hikmat bijaksana, supaya kami hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan perkara-perkara besar. Hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada saat sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pada saat sekarang ini kita berada di rumah kita masing-masing beribadah sebagaimana minggu-minggu yang lalu. Masih terus kita menghimbau untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi instruksi pemerintah, social distancing. Kita masih tetap untuk menjaga kebersihan dan senantiasa memelihara stamina yang mantap. Sebab memang bagaimanapun kondisi daripada virus corona yang menjadi topik global sampai hari ini masih topik yang sangat hangat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberikan judul daripada firman Tuhan hari ini yang boleh saya sampaikan melalui khotbah ini, yaitu bagaimana menghadapi masalah pelik. Menghadapi masalah pelik berarti bukan sekedar masalah biasa, bukan masalah yang selama ini seperti itu saja, tetapi ini masalah yang sangat dahsyat, masalah yang sangat sulit, masalah yang begitu menarik perhatian dan hal-hal yang lain dari diri kita. Mari kita membaca firman Tuhan seperti apa pemazmur menghadapi masalah yang pelik tersebut. Mazmur pasal 42, Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Di dalam pembacaan Mazmur tadi sudah kita baca ini, tetapi ini sekaligus menajamkan daripada apa yang sudah kita baca tadi. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6 yang terakhir. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari 6 ayat yang baru saja kita baca ini, tergambar sebuah kesulitan besar, pergumulan berat daripada penulis. Mari kita identifikasi, mari kita lihat dulu apa masalah yang pelik yang sedang dihadapi daripada penulis ini. Apa masalahnya? Masalahnya satu kata, penghinaan. Penghinaan. Wah, itu kan biasa, kalau penghinaan ya kita sering dihina, tetapi penghinaan ini adalah penghinaan yang sangat luar biasa. Penghinaan itu berarti direndahkan. Penghinaan itu berarti dihancurkan harga dirinya. Dan saudara yang terkasih, saya pernah membaca bahwa remaja akhirnya banyak yang mengambil sikap bunuh diri. Itu karena banyak dipersekusi atau adanya penghinaan, adanya tekanan yang begitu berat kepada dirinya. Itu berarti bahwa penghinaan ini bukan sesuatu yang mudah. Dan sekarang penulis sedang mau memaparkan seperti apa penghinaan itu di dalam dirinya. Saudara, saya memberitahu tadi bahwa penghinaan ini adalah penghinaan yang sangat berat. Mari kita lihat seperti apa penghinaan yang dia alami oleh penulis. Di dalam ayat yang keempat disebutkan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudara perhatikan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Untuk memberitahu kepada kita Bapak Ibu bahwa penghinaan atau pergumulan yang sedang dihadapi si penulis ini, pergumulan yang membawa dia kepada kesulitan sehingga harus air matanya mengalir untuk memberitahu bahwa ada tekanan yang begitu berat sehingga berdampak, sehingga dia harus menangis siang dan malam. Tentu ungkapan siang dan malam ini mau memberitahukan bahwa pengalaman yang sangat pahit ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa berulang-ulang. Nah saudara yang terkasih, bahkan di dalam ayat 4b, selain daripada air mataku menjadi makananku siang dan malam, diberitahukan, karena sepanjang hari orang berkata, sepanjang hari. Ini untuk memberitahu bahwa ada sebuah penghinaan yang begitu luar biasa, ada perendahan yang begitu luar biasa sepanjang hari. Berarti yang menyampaikan ini, orang melakukan ini bukan 1-2 orang dan sekelompok orang yang berulang-ulang. Apa yang dihinakan kepada diri daripada si penulis ini? Inilah, di mana Allahmu? Saudara terkasih, ungkapan di mana Allahmu ini ungkapan merendahkan untuk memberitahu bahwa si penulis ini bisa saja sedang mengalami pergumulan. Dan pergumulan yang begitu berat akan kehidupannya. Tidak sekedar pergumulan yang dihadapinya sendiri, tapi juga rupanya yang lebih berat lagi ialah tekanan yang datang dari lingkungannya. Bisa tekanan itu datang dari keluarganya, tekanan daripada sahabat-sahabatnya, tekanan daripada orang lain, dan orang-orang yang mungkin termasuk juga yang disayanginya, yang dihormatinya. Saudara yang terkasih,
Ini pergumulan berarti seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Nah, saudara terkasih, kalau kita bisa cermati, sesungguhnya bahwa begitu menderita sekali rupanya penulis ini dengan pergumulan yang sedang dihadapinya. Oh iya, tapi saudara bisa lihat sekarang, siapakah penulis ini? Penulis ini atau pasal 42 yang ditulis ini, kita lihat siapa penulisnya dalam ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah itu adalah suku Lewi yang keturunannya ada sekelompok penyanyi. Mereka adalah orang yang bekerja di bait Allah dan mereka berada dalam posisi pelayan yang begitu mantap sebab membawa puji-pujian, mengarahkan ibadah. Untuk kita pahami bahwa Bani Korah ini adalah sekelompok elit yang sangat dihormati, dihargai. Karena yang mereka punya kemampuan yang luar biasa untuk mengangkatkan pujian di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang serius, mereka adalah orang-orang terhormat dan punya kemampuan lebih daripada yang lain. Selain itu, 11 suku tidak boleh melakukan pelayanan, hanya suku Lewi. Suku Lewi sudah begitu terhormat. Rupanya Bani Korah ini, bagian daripada suku Lewi ini, adalah orang yang dipersiapkan dan diberikan sebuah tugas yang sangat penting. Tapi saudara, saya sedang mau mencoba untuk mengangkat begini, bahwa Bani Korah yang sangat dihargai ini, Bani Korah yang punya kecakapan yang luar biasa dan bekerja di bait Allah ini, tentulah orang-orang pilihan dipersiapkan untuk membawakan puji-pujian. Tapi mereka pun rupanya bisanya mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami tekanan yang begitu berat. Untuk memberi pelajaran bagi kita, banyak di antara kita juga pelayan-pelayan yang begitu setia kepada Tuhan, mencurahkan perhatiannya dalam pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa tidak punya pergumulan. Atau mungkin pergumulan pun pergumulan yang biasa-biasa. Tidak. Karena kita lihat bahwa Bani Korah ini sedang mengalami pergumulan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Dan ditambah lagi dengan pergumulan, ada kehinaan yang berulang-ulang. Mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang memberi hidupnya mengikut Tuhan, yang senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, itu tidak boleh menjadi satu pemahaman bahwa kita lepas dari pergumulan. Tidak. Kita tetap menghadapi pergumulan, tantangan, dan tidak selalu yang biasa, bisa yang sangat luar biasa. Tapi kita paham bahwa pergumulan dan tantangan yang begitu berat, cara Tuhan untuk menajamkan hidup kita, cara Tuhan untuk memperuncing iman kita. Kita melihat banyak orang-orang dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka yang berada dalam pergumulan yang berat, justru mereka orang-orang yang ditempah untuk melakukan perkara-perkara besar. Ayub selalu menjadi contoh yang sangat strategis sekali. Dia mengalami pergumulan yang begitu berat, tampaknya melampaui kekuatan manusia. Tetapi kita bisa lihat apa yang terjadi dengan diri Ayub. Tuhan menempa hidupnya. Dan di dalam pasal 42 ayat 6, dahulu kata orang, Ayub memberitahukan kata orang, tapi sekarang aku tidak lagi kata orang, sudah kulihat sendiri bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam kehidupanku. Saudara yang terkasih, di balik kelam kabut yang begitu gelap, Allah sedang mempersiapkan secercah cahaya yang luar biasa untuk memberi kepada kita pemahaman di tengah pergumulan tantangan yang kita hadapi. Jangan menyerah bahwa Tuhan sedang menempa hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali kepada firman Tuhan bahwa seperti apa pergumulan daripada penulis ini. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Kita langsung keker ayat yang ke-6. Mari kita lihat pergumulan seperti apa yang dialami penulis ini. Ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berarti tekanan begitu luar biasa bagi jiwa daripada Bani Korah ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ayat 6. Dan gelisah di dalam diriku. Lalu kemudian saudara yang terkasih, menarik sekali. Lihat ayat yang ke-12 pasal 42.
Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? 2 kali. 3 kali saudara lihat pasal 43 ayat yang kelima. Pasal 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Saudara yang terkasih, kalau kita mencermati di dalam pelajaran hermeneutik, itu soal ilmu menafsir firman Tuhan. Bila diulang-ulang 2 kali, 3 kali, berarti ada satu hal yang menjadi tekanan, yang memberitahu kepada kita ini bukan pergumulan biasa-biasa. Sampai diulang 3 kali. Memang kita lihat pasal 42 ini kan nyanyian, mazmur. Lalu 3 kali diulang referennya. Tetapi dengan pengulangan ini memberikan kepada kita bahwa si penulis ini betul-betul berada dalam keadaan tertekan jiwanya. Luar biasa. Dan selain itu mari kita lihat kembali. Selain daripada tekanan karena 3 kali, tapi lihat dulu ayat yang ke-6. Kita kembali kepada ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jiwaku. Nah saudara yang terkasih, sekarang bahwa si penulis sedang berbicara kepada dirinya. Saudara yang terkasih, kalau si penulis berbicara kepada dirinya, itu memberi makna, ada penajaman makna. Bahwa dirinya sekarang sepertinya disadarkan oleh dirinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Untuk memberitahu bahwa tekanan itu begitu berat. Tekanan itu begitu luar biasa. Ini tidak ungkapan si A kepada si B atau si B kepada si A, tapi si A kepada dirinya. Saudara yang terkasih, kadangkala di tengah pergumulan yang begitu pelik yang kita hadapi, orang bisa tahu, bisa tidak tahu. Tetapi kita sangat sadar dengan pergumulan kita yang sangat berat itu. Sehingga muncul ungkapan, kok seperti ini aku? Mengapa ini terjadi kepadaku? Tidak mudah saudara yang terkasih. Saya baru saja mendengar kesaksian daripada seorang teman hamba Tuhan yang anaknya sendiri, anak kandungnya, dipanggil oleh Tuhan oleh karena terkena virus corona. Prosesnya hanya lebih kurang 2 minggu. Lalu kemudian anak yang dikasihinya itu, sebab memang anak itu sangat mirip dengan ayahnya tersebut, akhirnya dengan pergumulan yang begitu sulit dan panjang selama 2 minggu, Tuhan memanggil. Hamba Tuhan ini adalah hamba yang sangat mengasihi Tuhan, yang bekerja keras melayani Tuhan. Tapi terjadi sebuah peristiwa yang begitu sulit dipahami. Dan di dalam kesaksian itu dia mengungkapkan, kok bisa seperti ini terjadi padaku Tuhan? Dia berbicara kepada dirinya. Ada apa dengan diriku ini? Ada apa? Kenapa seperti ini? Saudara yang terkasih, kalau sampai kita berbicara kepada diri kita sendiri, itu seperti ada pergumulan yang tidak teruraikan, tidak terungkapkan. Selain hanya kepada diri kita mencoba mencari jawaban. Seperti itulah sekarang penulis atau Bani Korah ini dalam mengungkapkan keberadaannya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saudara, saya tadi memberitahu bahwa seperti apakah pergumulan penulis ini, kita simpulkan bahwa penulis ini mengalami pergumulan yang begitu sangat berat. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada orang yang akhirnya mengambil sikap yang sangat ekstrim. Seperti apakah orang bisa mengambil sikap sangat ekstrim di dalam pergumulan yang begini berat? Yang pertama, orang tersebut bisa menyalahkan Tuhan, bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia cari kambing hitam karena terlalu berat. Yang kedua, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menjadi pesimis, seperti hopeless, putus harapan, dan seperti tidak peduli lagi dengan kehidupannya. Tidak ada lagi harapan apapun. Dia hanya mau dirinya saja sudah selepas begitu saja. Ini tingkat putus asa yang begitu luar biasa.
Atau yang ketiga? Ini yang dilakukan penulis dan ini yang perlu kita bahas. Apa yang dilakukan penulis? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya senang. Inilah sekaligus menjadi sikap yang kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama, bahwa si penulis ini tetap memelihara hubungan yang indah, memelihara persekutuan dengan Tuhan. Perhatikan dalam ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Yang pertama bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua dan 3a ini, bahwa si penulis tetap menjaga stamina rohani yang begitu mantap. Dia tahu bahwa sumber kehidupan itu adalah Allah. Dia rindu akan firman Tuhan. Dia rindu bertemu Tuhan. Dia rindu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saya senang karena si penulis memberitahukan tentang bahwa dia rindu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dia memakai rusa. Tentu banyak hewan yang lain di hutan. Tetapi kita bisa lihat saudara yang terkasih, dalam Mazmur banyak sekali berbicara tentang rusa, soal kerinduan. Kenapa? Kenapa rusa? Sebab dalam sebuah kenyataan bahwa ini di hutan, lalu kemudian ada air atau katakanlah sungai. Nah sekarang rusa rindu dan ingin sekali minum air dan sudah haus. Tetapi sebagaimana rusa itu sangat cermat. Rupanya dia harus memandang ke kiri dan ke kanan lagi dulu, jangan-jangan sampai ada musuh. Sehingga terlalu empuk. Dan kita bisa paham bahwa rusa itu adalah sasaran serigala, sasaran binatang-binatang buas. Itu sebabnya ketika dia harus pergi ke air, dia begitu waspada sekali. Bukan sekedar waspada, tapi dia harus berlaku dengan cepat. Dan begitu dia sudah berada di tepi hutan, dan dia sudah melihat air sebagai sasaran untuk meluapkan dahaganya karena sudah begitu haus sekali, maka si rusa itu akan cepat berlari ke air, ke tepi air itu. Dia cepat berlari, dan begitu berlari karena sudah haus, dia cepat minum, dan begitu dia lari lagi. Sebab memang rusa itu harus menjaga dirinya jangan sampai menjadi mangsa. Dan begitu dia lari, dia menunggu lagi. Dan haus, ketika haus datang, dia kemudian lari lagi ke air. Lalu kemudian dia minum secepat-cepatnya. Lalu kemudian dia menghindar lagi. Demikianlah sekarang Bani Korah ini memberitahukan, seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Bani Korah ini begitu rindu dia memaksakan diri seperti datang kepada air, datang kepada sang firman itu, datang kepada Tuhan. Saudara terkasih, tadi saya memberitahu seperti apakah penulis menghadapi masalah yang pelik yang ada di hadapannya, yang sedang dialaminya. Yang pertama bisa kita lihat bahwa dia senantiasa memelihara hubungan dengan Tuhan, memelihara persekutuan yang indah. Yang kedua, selain daripada dia memang sangat rindu dan haus terus datang kepada Tuhan. Yang kedua, bahwa dia melakukan sesuatu yang sangat indah, lebih indah lagi, yaitu bergegas datang ke rumah Tuhan. Kalau kita bisa lihat di dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu, kita bisa lihat ini yang dilakukan daripada Bani Korah ini. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saya senang dengan ayat yang kelima ini karena diberitahukan di sana, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia.
Di tengah pergumulan yang begitu berat, persekusi yang begitu luar biasa, tekanan dan pergumulan-pergumulan kehidupan yang begitu sepertinya sudah di luar daripada akal pikiran, dia justru bergegas pergi ke bait Allah. Yang kita paham bait Allah itu adalah dianggap sebagai hadirnya Tuhan di sana. Dia datang ke bait Tuhan. Dia datang mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, terlalu banyak orang yang mengalami pergumulan. Justru selain menjauh daripada Tuhan, tapi juga menjauh dari persekutuan dengan orang-orang seberiman. Menjauh dari gereja, menjauh dari pelayanan. Sebab dia hopeless, putus harapan. Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Di tengah pergumulan virus corona yang begitu luar biasa ini, kita belum tahu dampak apa di depan. Tetapi sama seperti penulis, inilah juga yang mau kita lakukan. Kita tetap bergegas ke bait Allah atau ke persekutuan, ke pelayanan untuk memberi hidup yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, apa yang dilakukan daripada penulis ini masih dalam ayat 5b atau 5c di sana, bahwa ketika dia pergi bergegas ke rumah Tuhan, apa yang dilakukannya di sana? Aku melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai. Wah, ya tentu ada tangisan mungkin ketika dia ada di bait Allah. Tetapi ada stamina rohani yang mantap oleh karena memang dia pergi ke sana dengan bersorak-sorai. Saya senang dengan kata bersorak-sorai ini, saya garis bawahi, ini sebuah spirit atau semangat. Saudara, di tengah pergumulan yang berat, sering semangat kita itu menjadi patah. Sehingga stamina rohani kita itu menjadi loyo. Dan memang kalau sudah semangat kita patah, itu menjadi malapetaka yang luar biasa. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terlalu mudah semangat patah di tengah paceklik hidup. Tetapi penulis ini justru melakukan sesuatu yang indah. Dia datang ke bait Allah dengan suara sorak-sorai. Saudara yang terkasih, si penulis ini memahami penderitaan yang luar biasa, tapi dia tidak mau kalah dengan masalah yang sedang dihadapinya. Dia terus bergegas dan kemudian dengan puji-pujian dia menyampaikan sorak-sorai kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, apa yang dilakukan penulis ini di dalam menghadapi kesulitan yang begitu berat? Ada syukur yang luar biasa. Senang di dalam ayat 5 terakhir sekali. Ketika dia datang ke bait Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Nyanyian syukur itu berarti bernyanyi dengan ungkapan syukur. Padahal kalau kita bisa lihat, justru situasi yang begitu pelik seperti ini, anti syukur, bertentangan dengan syukur. Syukur itu kan seolah-olah kita menganggap bahwa kita sedang mengalami sebuah keberuntungan, mengalami sebuah keindahan, maka relevan dengan syukur. Tapi di tengah kepahitan yang begitu luar biasa, di tengah tekanan jiwa yang begitu luar biasa beratnya, justru yang keluar dari hati dan mulut daripada Bani Korah ini adalah nyanyian syukur. Saudara yang terkasih, saya senang dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Apakah kita sedang dalam keadaan rugi, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan penuh dengan pergumulan, mengucap syukur itu menjadi bagian daripada orang-orang yang memiliki tingkat iman yang begitu mantap. Dan tampaknya seperti apakah kualitas daripada kerohanian seseorang tidak dilihat ketika dia berada dalam posisi diberkati, posisi mendapatkan keindahan-keindahan yang luar biasa, tapi seperti apa dia memposisikan diri di tengah paceklik hidup, tantangan yang begitu berat. Kita lihat Bani Korah di tengah pergumulan yang sangat berat, dia mengucap
syukur. Kalau seperti itu, inilah yang harus kita lakukan juga di tengah kehidupan yang begitu sulit yang sedang kita hadapi. Yang pertama, bahwa kita harus senantiasa memelihara hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, justru ini kesempatan kita bergegas datang ke rumah Tuhan. Bersama dengan anak-anak Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Bukan meninggalkan pelayanan atau meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, penuh dengan semangat, spirit untuk memuji-muji Tuhan. Jangan sampai patah semangat. Dan yang keempat dituliskan, penuh dengan syukur. Ada nyanyian syukur disampaikan. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini menyegarkan jiwa kita di tengah tantangan rintangan yang belum selesai. Tapi kita sudah memiliki satu komitmen seperti apa kita menghadapi permasalahan ini. Kita bukan patah arang, tapi berkobar-kobar hati kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kami baru saja melihat penulis yang datang, yang adalah Bani Korah dalam pasal 42 kitab Mazmur. Hidupnya tertekan, jiwanya merana. Karena setiap hari dia mendapatkan ejekan, hinaan. Di mana Allahmu? Tentu saja kami bisa melihat bahwa Bani Korah ini sudah mengalami pergumulan yang begitu berat. Ada tantangan hidup yang begitu berat. Tapi ditimpali lagi dengan penghinaan dan cacian. Tapi kami senang Tuhan melihat ada solusi yang indah yang dilakukan oleh penulis ini. Dia tidak marah, dia tidak melawan, dia tidak mencerca, dia tidak menghina, dia tidak membalas. Dan dia tidak jatuh, dia tidak menjadi pesimis. Tetapi dia datang ke bait Allah, bergegas. Dia memuji-muji Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dan kami melihat bagaimana dia senantiasa memelihara persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hatinya senantiasa haus. Sama seperti rusa yang merindukan air, demikian hatinya rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan dan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan, demikianlah hati kami di tengah pergumulan yang begitu sulit. Di tengah situasi virus corona yang belum selesai. Dampak perekonomian begitu berat kepada keuangan, kepada keluarga, masa depan. Tetapi biar kami mengikuti cara daripada Bani Korah ini menyelesaikan masalah. Terpujilah namamu, materaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan seusai nanti kita akan tutup dalam doa. Kita angkatkan pujian kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap padanya. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, sebab Engkau adalah Bapa kami. Kalaupun kehidupan ini begitu sulit, rintangan begitu sulit kami hadapi, tapi itu tidak menjadi alasan Engkau meninggalkan dan mengabaikan kami. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Pedang, pergumulan, atau kematian? Engkau memberitahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dengan kasih Kristus. Untuk meyakinkan kami Tuhan bahwa Engkau senantiasa mendampingi kami di tengah kesulitan kehidupan yang berkenaan dengan pergumulan virus corona. Dampaknya begitu luar biasa. Pergumulan-pergumulan lain, pergumulan keluarga, hubungan antara sesama keluarga, suami dan istri yang begitu berat, atau anak dengan orang tua, atau pergumulan di tengah pekerjaan. Kami mengharapkan Engkau Tuhan turut ambil bagian. Biar kami semakin bergegas datang kepadamu, supaya kami tidak terjebak. Akhirnya kami hanya memandang kepada masalah kami, tapi justru kami datang kepada Tuhan. Dan kami terlalu yakin bahwa Allah kami turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk kepada seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang sekarang ini beribadah bersama dengan kami. Biar Engkau memberkati hidup mereka, mencukupkan kebutuhan makan minum mereka Tuhan pagi, siang, sore, dan malam. Memberikan kekuatan dan semangat baru. Pekerjaan yang mereka masih lakukan, berkati itu Tuhan. Dan sungguh Engkau Bapa memelihara kami. Daripada virus corona ini kami mau patahkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengharapkan belas kasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Terima kasih juga untuk persembahan, baik persembahan mulia, persembahan ucapan syukur dan persembahan ibadah yang sudah disiapkan oleh anak-anak-Mu. Biar itu semua menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Biar Engkau sungguh-sungguh turut campur tangan. Proteksi bangsa kami dengan indah Tuhan. Walaupun dalam kondisi sulit, tapi Engkau Allah kami menjadi andalan kami. Presiden kami serahkan kepada Tuhan. Presiden kami Jokowi, di dalam pimpinan penyertaan dan hikmat bijaksana berikan kepadanya untuk mengelola bangsa dan negara dan situasi yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri daripada seluruh rangkaian acara ibadah kami, dan kami akan melakukan tugas aktivitas kami mempertaruhkan hanya kepada-Mu saja ya Allah. Inilah doa kami. Pujian penghormatan kami taruh di mezbah kasih Allah. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya, dan dengarkanlah doa kami seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka Allah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepada-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta
Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, shalom, terpuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Dengan saya